Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, okay, welcome to my absurd station. Yeah, Venus FM, Planet's Voice of WhatsApp Station. Oke, jadi gini guys, aku baru aja buka pertanyaan di story WhatsApp. Beberapa pertanyaan seputar kaula muda. Sebelumnya, kenapa sih aku pakai masker? Karena ini kan pandemi ya guys. Jadi dimanapun kita berada, jangan lupa memakai masker. Apalagi kalau di tempat itu kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita harus menjaga diri kita dan orang lain. Karena masker ini sangat berarti gitu guys. Dan jangan lupa juga selalu membawa hand sanitizer dimanapun berada. Karena ini juga sangat penting guys. Kita menyentuh sesuatu yang kita nggak tahu itu disentuh siapa aja. Jadi kita harus take care terhadap diri kita sendiri. Oke? Pertanyaan pertama dari Sis R. R itu adalah inisialnya ya guys. Oke, lanjut. Hai Fan, hai, menurut kamu anak muda itu gimana sih? Oke. Anak muda itu gimana sih? Anak muda itu darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda, asik. Jadi menurutku, anak muda itu fase remaja ke atas sebelum dewasa yang menua. Mereka memiliki semangat yang menggebu, bak api yang membara. Tak jarang dari mereka memiliki gengsi, ambisi, dan ego yang tinggi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Bro A. Kasih alasan dong kenapa sih cowok tuh selalu salah di mata cewek? Masa sih gitu? Sebenarnya gini ya, bukan cowok selalu salah di mata cewek, tapi cewek itu emang selalu benar. Ingat gak pasal 1, cewek itu selalu benar. Pasal 2, kalau cewek salah kembali ke pasal 1. Jadi intinya cewek itu selalu benar, bukannya cowok selalu salah loh ya. Jadi gini guys, kalau salah sih iya, tapi kalau selalu nggak juga deh. Lihat situasinya dulu dong, mood si cewek lagi gimana. Kalau moodnya dark ya salah aja, nggak perlu alasan. Tapi kalau moodnya bright, glowing, shimmering, splendid, kamu gak ada salah aja, langsung dimaafin kok. Percaya deh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Halo kak, kenapa ya jadi dewasa itu susah banget? Iya bener sih, kenapa ya jadi dewasa itu susah banget? Karena dewasa itu proses pendewasaan seseorang saat usia dan pemikirannya sudah bukan seperti anak kecil. Dewasa itu antara deging, waspada, dan sabar. Melewati berbagai proses kehidupan dan dituntut mengambil keputusan. Dan semua ini tak bisa dibilang mudah. Karena kita punya cara masing-masing untuk bisa dewasa. Susahku belum tentu sama dengan susahmu, begitupun sebaliknya. So, menjadi versi terbaik diri sendiri adalah solusinya. Lanjut nomor 4, Sis I. Mau tanya dong, gimana sih caranya biar cepat move on? Oke. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Asik. Aduh, kamu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya, makanya kamu susah move on. Kalau menurut pandanganku sih, caranya alihkan pandanganmu dari foto seseorang yang berbingkai lampu LED warna-warni di hatimu. Dan kamu hanya perlu waktu dan pemandangan yang lain untuk mengalihkan perhatianmu. Cepat, tapi jangan buru-buru. Karena semakin terburu-buru, rasa itu akan semakin menjadi. Iya, rasa yang pernah ada. Biarkan saja hilang dengan sendirinya. Tapi jangan dilupakan begitu saja. Sebab itu bagian dari sejarah. Untuk dikenang, tapi bukan untuk diulang. Lanjut, bedanya jomblo sama single itu apa woi? Bisa gak? Gak usah ngegas. Di belakangnya gak usah pakai woi, bisa gak sih?
Bedanya jomblo sama single itu apa? Toh sama-sama sendiri, misalnya bilang gitu ya. Karena single itu adalah prinsip. Kalau jomblo itu nasib. Jadi gimana sih bedanya jomblo sama single? Kata kuncinya kan sendiri ya. Dua tipe ini emang sama-sama sendiri. Bedanya, si single tuh emang memilih untuk alone dalam artian belum pengen punya pasangan. Sedangkan si jomblo alias tuna asmara itu pengen punya pasangan tapi belum ada. Gimana dong? Oh no! Next, menurut blog yang aku pernah baca di IDN Times, menarik banget penjelasannya asli. Intinya gini. 1. Ketika single nyaman hidup sendiri, si jomblo tetap butuh pendamping. 2. Saat single ada peluang untuk mencari pasangan, tapi ia memutuskan untuk berkarir dan mengurus dirinya sendiri. Si jomblo masih gencar-gencarnya tuh nyari pasangan. 3. Saat di depan mata ada couple, si single fine-fine aja gitu. Si jomblonya pengen. Muncullah iri dan dengki. Alamak. 4. Dikala single sibuk memperbaiki kualitas diri, jomblonya masih aja sibuk mencari pengisi hati. Oke guys, ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari Sis L. Kenapa psikologis anak muda selalu berubah-ubah? Kemudian, mengapa anak muda di desa dan kota berbeda? Anak kota cenderung bisa buka usaha maupun bisnis, tapi di desa sangat sulit. Oke, kenapa sih psikologis anak muda selalu berubah-ubah? Ya, karena anak muda mengalami fase pubertas yang menyebabkan perubahan hormon, tingkah laku, bahkan kebiasaan yang akhirnya mempengaruhi psikologisnya. Mood swing contohnya, sering banget dialami remaja, sehingga tak heran jika terjadi perubahan sikap dalam waktu yang berdekatan. Tapi nggak jadi ya. Aku pernah baca blog yang isinya salah satu penyebab mood swing yaitu kekurangan nutrisi. So, buat kita semua, penuhi dulu 4 sehat 5 sempurnanya. Jangan cuma 2 hati, 1 yang berjuang. Next, umumnya perbedaan anak desa dan kota dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan pola pikir. Sedangkan untuk perbandingan bisnis dari anak kota dan desa, sejauh ini sih belum ada riset yang jelas ya, jadi belum bisa disimpulkan bahwa anak kota lebih unggul dalam berbisnis. Karena zaman sekarang pun anak desa juga semakin canggih dan bijak dalam melihat peluang yang ada. Jadi bisa dikatakan bahwa anak kota dan desa tak begitu kontras dalam hal ini. Tinggal gimana mereka melihat peluang bisnis dan update atau enggaknya dengan kondisi ekonomi di daerahnya masing-masing. Meski begitu, keduanya saling membutuhkan loh sebenarnya. Dan alangkah baiknya tercipta kolaborasi antara anak muda dari kota dan desa, sehingga mereka bisa menciptakan usaha atau bisnis yang anti mainstream nantinya. Kayaknya saling melengkapi dan mempersatukan terasa lebih baik daripada memperbandingkan. Pertanyaan lagi, pernah nggak baper? Gimana sih cara kamu supaya nggak baperan? Baper? Gak pernah sih aku yang namanya baper. Pernah aku lapar gitu. Jujur ya. Gimana? Jelas? Ya enggak lah. Voice-nya aja di mute. Jadi pernah nggak sih aku baper sebenarnya? Jawabannya antara pernah dan nggak pernah sih, alias ambigu. Kenapa ambigu? Ya pengen aja jawab gitu. Cari aman ya guys. Oke, langsung aja kita cara supaya nggak gampang baperan adalah dengan sedikit bumbu bodo amat dan hindari 2 huruf, yaitu GR alias GR. Jadi untuk kamu jangan gampang GR dulu. Misalnya nih ada orang yang perhatian banget sama kamu,
Terus kamu tiba-tiba kayak ngerasa, wah dia suka nih sama aku. Tidak semudah itu girl. Jadi mungkin dia perhatian ke semua orang gitu, gak cuma sama kamu. Jadi stay cool aja gitu. Jangan terlalu berharap sebelum berakhir menyakitkan gitu. Aduh. Tapi ini dalam konteks falling in love ya bapernya. Kalau baper yang lain sih cukup mengontrol emosi aja sih. Jadi jangan terlalu ngikutin perasaan kalau kamu nggak mau menyesal kemudian. That's all guys. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Kalau lebih simpen aja buat jajan. See you next topic. Aku Gisna Friend di Venus FM, Planet Voice of WhatsApp Station. Bye.